Seorang dukun cabul 28 tahun ditangkap aparat Polres Buleleng, Bali. Dedi yang berpura-pura menjadi dukun menyebut korban terkena ajian jarang goyang lalu menggerayangi. Lewat laporan itu, kemudian pada Rabu, 5/7, pelaku diamankan dari rumahnya di Kecamatan Geroga, Kabupaten Buleleng, Bali, dan diamankan di Polsek Seririt untuk dimintai keterangan. Ia telah berhasil melakukan pengungkapan terhadap peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan dan perbuatan cabul dengan modus berpura-pura sebagai dukun yang terjadi sekitaran bulan Juli tahun 2020 di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, kata Kasubag Humas Polres Buleleng Ibtu Sumarjaya di Polres Buleleng, Bali, Senin, 10/8. Peristiwa itu berawal sekitar bulan Mei tahun 2020 saat pelaku berpacaran dengan seorang perempuan berinisial KS yang merupakan tetangga pelapor berinisial KM 57. Sekitar awal bulan Juli tahun 2020, pelaku mengaku bisa menyembuhkan penyakit dari MS yang merupakan istri dari pelapor. Namun, sebelum melakukan penyembuhan tersebut, pelaku meminta uang sebesar Rp3.310.000 dengan alasan untuk biaya sarana upacara yang akan dipergunakan di Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam ritual pengobatan dan keluarga pelapor menyanggupinya. Sebelum melakukan pengobatan, dukun cabul mengambil paku bekas yang ada di sekitar rumah. Setelah itu, barulah ritual pengobatan dimulai, di mana yang bersangkutan sengaja memilih tempat yang memiliki pencahayaan agar untuk mengelabui korbannya, Ibu Ibtu Sumarjaya. Saat itu, dalam posisi di belakang MS, pelaku berpura-pura memijat rambut MS dengan garam dan beberapa saat seolah-olah keluar paku dari kepala MS. Kemudian, untuk lebih meyakinkan korbannya, pelaku juga memberikan batu bergetar kepada korban, di mana setiap terkena air atau cahaya batu tersebut akan bergetar sendiri karena di dalamnya sudah tertanam baterai dan alat khusus. Namun oleh pelaku, dikatakan batu tersebut sebagai paika atau jimat pelindung diri, sehingga pelapor atau korban dan saksi-saksi lainnya yang mencoba getaran batu itu menjadi percaya dengan kemampuan pengobatan yang dilakukan oleh pelaku. Dan setelah itu, pelapor memberikan uang sesuai dengan permintaannya sebesar Rp3.310.000, yang menurut pelaku akan ditransfer ke Jawa sebagai biaya Banten di Alas Purwo. Namun, setelah dilakukan penyelidikan ternyata uang itu tidak pernah ditransfer untuk biaya Banten, melainkan dipergunakan oleh pelaku untuk membayar utang pacarnya untuk melakukan perawatan rambut smoothing dan juga biaya makan sehari-hari, ungkap Ibtu Sumarjaya. Sumarjaya menjelaskan, pelaku nekat menggerayangi korban lantaran mulai jatuh hati dengan pasiennya tersebut. Dia suka, setelah dilihat suka sama korban, terang Sumarjaya. Kekasih pelaku berinisial KS tidak mengetahui kasus tersebut. Kekasihnya hanya diajak senang-senang dengan memakai uang hasil menipu korban. Dia, kekasih pelaku, tidak tahu dan diajak happy-happy saja dan senang-senang. Pakai duit si korban, Ibu ya. Pelaku membeli peralatan dukun seperti batu, tongkat, keris, dan lainnya lewat online. Selain itu, pelaku diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap dan kerja serabutan. Alatnya dia beli di online semuanya. Dia modus jadi dukun, ia baru-baru ini saja, karena ada niat untuk menipu. Pelaku tidak ada pekerjaan yang pasti, ungkapnya. Pelaku disangka telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan atau perbuatan cabul.
sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 dan atau 290 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar positif Anda pada kolom komentar di bawah ini. Salam baik buat kita semua, terima kasih.